Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pajak beserta peraturan yang mengaturnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Catherine, angka 194216 dari kelas 6 AKMD. Yang pertama itu mengenai pemeriksaan pajak. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai 3 pokok pemeriksaan pajak itu. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, dan yang ketiga adalah proses dari pemeriksaan pajak itu sendiri. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, pemeriksaan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, ataupun bukti yang dilakukan secara profesional atau objektif berdasarkan standar pemeriksaan dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lain dalam melakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dana, mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak tertera dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi satu, tujuannya yaitu untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang, dan yang kedua yaitu bertujuan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan tentunya memiliki aturannya tersendiri. Proses dalam pemeriksaan pajak itu ada 8 proses. Yang pertama yaitu penyampaian surat dan atau panggilan pemeriksaan, yang kedua peminjaman dokumen, yang ketiga pengujian, yang keempat penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yang kelima pembahasan hasil akhir pemeriksaan, yang keenam pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, yang ketujuh penandatanganan berita acara pembahasan akhir, dan yang terakhir adalah penyelesaian dari pemeriksaan. Yang pertama mengenai penyampaian surat pemberitahuan ini, seperti yang kita ketahui, dalam pemeriksaan itu ada 2 jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Apa yang membedakan kedua jenis ini? Yaitu pemeriksaan lapangan itu dilakukan di tempat WP itu sendiri, sedangkan pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak. Apabila pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan, maka wajib pajak akan menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, dan apabila pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor, maka wajib pajak akan menerima surat panggilan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan untuk masa pajak, bagian tahun pajak, ataupun tahun pajak tertentu. Surat tersebut akan disampaikan secara faksimile ataupun melalui pos. Selanjutnya, mengenai peminjaman dokumen. Wajib pajak diharuskan meminjamkan ataupun memperlihatkan buku catatan atau dokumen termasuk di dalamnya dokumen elektronik yang dibutuhkan pemeriksa pajak baik di saat pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Dokumen ini wajib diserahkan paling lama 1 bulan sejak wajib pajak menerima surat permintaan peminjaman dokumen. Apabila wajib pajak tidak meminjamkan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan surat peringatan dengan konsekuensi SP1 setelah 2 minggu dari tanggal surat permintaan peminjaman dan SP2 setelah 3 minggu dari tanggal surat permintaan peminjaman. Selanjutnya adalah pengujian. Jadi pengujian ini terdiri dari 2, yaitu pengujian secara langsung dan pengujian tidak langsung. Pengujian secara langsung merupakan sebuah metode pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran bagian yang diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan bagian yang diperiksa. Selanjutnya, metode tidak langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran bagian yang diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui pendekatan perhitungan tertentu. Selanjutnya mengenai peraturan yang membahas mengenai pemeriksaan pajak, yaitu ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Yang pertama mengenai undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,
Selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Dan yang terakhir itu yaitu keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi undang-undang. Selanjutnya yang kedua itu pemeriksaan pajak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah yang membahas mengenai pemeriksaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang membahas mengenai pemeriksaan pajak ada beberapa. Seperti contoh, KMK Nomor 625 Tahun 1994, KMK Nomor 545 Tahun 2000, KMK Nomor 123 Tahun 2006, PMK Nomor 199 Tahun 2007, PMK Nomor 82 Tahun 2011, PMK Nomor 17 Tahun 2013, PMK Nomor 184 Tahun 2015, serta yang terakhir adalah PMK Nomor 18 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang selanjutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Di sini ada 4 jenis peraturan yang membahas mengenai pemeriksaan. Yaitu yang pertama adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 54 Tahun 2008 mengenai petunjuk pelaksanaan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan. Yang kedua, Per Nomor 9 Tahun 2010 mengenai standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, Per Nomor 23 Tahun 2013 mengenai standar pemeriksaan, dan yang terakhir adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak. KEP yang mengatur mengenai pemeriksaan itu ada beberapa, seperti contoh yaitu yang pertama KEP Nomor 18 Tahun 1995 mengenai tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan, dan KEP Nomor 343 Tahun 2002 mengenai tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah pada tahun 2001 dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor, yaitu pemeriksaan di lapangan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 722, kemudian pemeriksaan kantor yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 741 Tahun 2001 serta Nomor 142 Tahun 2005. Selanjutnya yang terakhir adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengenai pemeriksaan pajak, yaitu yang pertama dibahas dalam Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2010 mengenai penegasan tata cara peminjaman buku, catatan, data dan informasi, dan atau permintaan keterangan terkait dengan penyelesaian keberatan, pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan. Selanjutnya, Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2013 mengenai petunjuk teknis pemeriksaan perusahaan grup, Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan laporan hasil pemeriksaan, Nomor 15 Tahun 2018 mengenai kebijakan pemeriksaan, Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2019 mengenai pedoman pemeriksaan kepatuhan lembaga keuangan atas pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan akses informasi keuangan. Selanjutnya adalah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 mengenai kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak. Selanjutnya adalah Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 mengenai penggunaan aplikasi desktop pemeriksaan dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan. Dan yang terakhir adalah Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2021 mengenai petunjuk pelaksanaan penelitian surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri pada proses pemeriksaan keberatan dan pengurangan ataupun pembatalan surat ketetapan pajak. Baiklah, sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.